Nah, Bang Risman, bagaimana kok kayaknya UGM ini begitu berkukuh ya sampai mengatakan begitu banyak bukti yang ada ternyata zong. Kalau Bang Risman nanti gimana, Pak? Mereka mengklaim bahwa proses akademik itu sudah semua dilalui oleh Joko Widodo, tetapi di depan mereka nggak ada dokumen sama sekali untuk mengkonfirmasi, memvalidasi statement mereka. Ya? Jadi ya sekedar narasi lah. Jadi, dan yang ketika kita tanya KKN-nya, ya mereka pun nggak, masih cari katanya. Kan ada kemungkinan tidak ada atau memang sedang dicari kan. Dan informasinya pun hanya dari temennya, katanya Kabupaten Boyolali. Bagaimana kita memvalidasi katanya kan? Kita kan datang ke sini ingin statement itu berdasar evidence, bukti yang mereka pegang dan keluar dari yang memiliki otoritas. Kan begitu, ya kan? Bang, terus Bang. Terus? Bang, yang 34 bukti katanya itu, yang mereka ada sebetulnya apa aja sih yang tadinya mau disebut? Nggak ada apapun. Jadi mereka hanya klaimnya ada 34 bukti gitu? 34 bukti pun mereka tidak klaim tadi. Kita hanya baca dari klarifikasi Profesor Markus kan. Yang diklarifikasi. Mereka nggak katakan tadi 34 bukti itu. Jadi ya mereka hanya mengatakan kami punya bukti, tetapi nggak ada di depan mereka. Zong, artinya deadlock di sini. Mereka menantang untuk di pengadilan. Mereka nggak ada niat untuk membuka apa yang mereka miliki itu. Bang, ini kan sebetulnya sudah dibawa ke pengadilan 2 kali. Terus sekarang mereka nantang lagi. Ini sebetulnya mereka hanya sekedar gimmick atau gimana menurut Abang sebetulnya? Pengadilan yang 2 kali itu kan bukan ijazah S1 UGM. S1? Oh ya? Iya. Ijazah S1 UGM? Iya. Dan itu deadlock? Iya. Hasilnya? Iya, karena di putusan salah dinyatakan pengadilan itu katanya nggak berwenang. Itu. Ya mungkin oleh karena itu mereka percaya diri dibawa ke pengadilan, nanti pengadilannya menolak juga kan? Kan begitu. Padahal kan harusnya kan proses itu harusnya kami kan dari alumni harusnya kenapa enggak kalau memang ada ya? Ditunjukkan aja. Ternyata nggak ada niat untuk menunjukkan apapun. Intinya itu kan. Bang, tadi ada 16 orang yang menemui katanya ya? Terus di antara mereka ada yang alumni. Berapa orang Bang yang alumninya? Mengaku alumni. Oke, mengaku alumni. Mungkin 7 atau 8 orang. Gitu. Terus katanya sempat dibandingkan ya skripsinya ya dengan skripsinya Jokowi. Bandingkan skripsinya dan hasilnya ya ada 1 orang menunjukkan skripsinya dan skripsinya itu juga dicetak dengan modern. Oh. Iya, skripsinya dicetak modern dan hanya ditandatangani pembimbing. Dekan enggak, penguji enggak gitu. Artinya mereka oke. Jadi ya itu apa yang mau dikonfirmasi dari apa seperti itu ya? Nih. Cuma seperti ini. Jadi ini kan bukan skripsinya, ini bisa dicetak kapanpun oleh siapapun dan ditandatangani cuma pembimbing. Dekannya tidak, pengujinya tidak. Ini cuma ini yang mereka tunjukkan. Artinya itu nggak sah kan ya? Ya nggak sah dong. Tanpa lembar pengesahan penguji, skripsi itu tidak akan pernah sah. Bang, sebagai alumni, Abang ngeliatnya sebetulnya kenapa sih dengan UGM? Ini kan universitas besar. Menyesalkan lah ya, bagaimana kejadian seperti ini. Harusnya datang, kenapa nggak terbuka saja, terus maulah menunjukkan bukti-bukti itu. Bahkan mereka mengatakan kita tidak punya hak atau mereka mengatakan bukan kewajiban mereka untuk pembuktian begitu. Kalau mau di pengadilan begitu jawabannya. Abang, kan ada yang mengatakan nih bahwa UGM kayaknya dalam tekanan besar gitu ya. Karena politik, ya? Iya, katanya memang Jokowi ini kan orang yang didesain katanya kan. Banyak kepentingan di belakangnya termasuk dengan global. Abang percaya nggak itu bahwa UGM sebetulnya hanya di bawah tekanan dan mereka sebetulnya tahu bahwa ini palsu gitu? Saya nggak peduli ya. Nggak peduli. Yang paling penting adalah UGM mengutamakan kejujuran akademik, integritas akademik. Apapun tekanan politik, tugas kalian itu menjaga integritas akademik. Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini, channel Indonesia 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan hingga budaya. Ya, penyampaian dari Bung Rismon Sianipar ya, bagaimana beliau menyampaikan soal ijazah palsu ya Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, dan sampai saat ini masih tetap dan terus jadi pembahasan dan perbincangan dan bahkan juga sudah masuk ke ranah hukum. Ya, tentu memang kalau kita melihat bagaimana
tuduhan ini ya sangat serius, karena ini soal ijazah atau pendidikan yang mungkin kita bisa sebut banyak yang meragukan. Dan kemudian sudah dilakukan proses persidangan, tetapi saya melihat ijazah itu tak pernah ditunjukkan, dan bahkan sudah beberapa tahun yang lalu juga sudah sempat diperkarakan, tapi ijazah yang katanya asli yang dipegang Pak Jokowi tak kunjung dikeluarkan atau diperlihatkan. Dan kabar juga yang baru-baru saya dengar, katanya Pak Jokowi menyimpan ke Bareskrim, saya nggak tahu disimpan atau apa, pokoknya di Bareskrim lah katanya ya. Isu itu ya, isu itu. Tapi untuk kebenarannya saya nggak terlalu tahu menau lah ya, karena kita bukan ranah kita juga untuk membenarkan hal itu. Dan kemudian di sini kita bagaimana penilaian masyarakat Indonesia saja, teman-teman kita, perihal atau terkait ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia. Nah, di sini kalau saya melihat sudut pandang dari teman-teman kita, mantap sekali terus gaungkan pencerahan dan analisisnya Bang DR Engineering Rismon Hasiolan Sianipar ya. Tindakan yang terbaik dan relevan untuk memulihkan kembali image universitas dan negara. Semangat Bang Rismon, maju terus. Bang Rismon seolah akan mencerdaskan bangsa. Jokowi akan membunuh orang-orang cerdas dan ilmuwan. Luar biasa Bang Rismon. Pak Roy Suryo, Bu Dr. Tifa, memang jos tenan, jujur, cerdas, dan pemberani. Jadi ketiga orang ini juga yang kerap kita melihat yang terus menggaungkan itu, dan ada mungkin penyampaian-penyampaian yang bisa kita jadikan sebagai penilaian, oh memang ada yang janggal gitu ya terkait ijazah yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Nah, sebetulnya kalau kita tahu gitu ya, daripada kita ribut-ribut seperti ini ataupun mungkin selalu dibahas-bahas, ya tunjukkan saja ijazahnya. Oke lah, tidak ditunjukkan pada publik, tapi ya kalau proses sidang pengadilan minimal ijazahnya dibawa lah gitu ya, atau orangnya hadir lah dalam ruang persidangan itu. Tapi nyatanya ya Pak Jokowi nggak hadir ya, dan ijazahnya pun nggak pernah ditunjukkan gitu ya. Padahal yang digugat ijazah loh, soal ijazah, tetapi ijazahnya yang itu nggak ada keluar gitu loh ya. Jadi ada tanda tanya besar. Ini benaran asli atau enggak nih? Benaran palsu atau kagak nih? Kan jadi itu yang menjadi pertanyaannya sampai sekarang ya. Nah, kemudian rakyat bangsa Indonesia ditipu si Joko. Hinakan, rendahkan 7 turunan, 7 tanjakan, 7 tikungan dinasti sekalian. Salut jika dilaporkan ke lembaga pendidikan internasional sebagai suatu pembelajaran bagi semua perguruan yang ada di Indonesia agar jangan terulang peristiwa seperti ini. Buat pendukung Jokowi kayaknya belum tahu bahwa kata maaf tidak membatalkan keaslian dan kepalsuan. Kalau memang Jokowi punya ijazah UGM pasti ditunjukkan. Ini malah bikin ribet, atau mungkin benar itu ijazah adik iparnya. Ya kan ini yang menjadi persoalannya teman-teman ya. Kalau memang benar ya kenapa nggak ditunjukkan saja? Kan ini menjadi tanda tanya juga. Lah apa susahnya menunjukkan kalau memang punya ijazah asli? Kalau memang menempuh pendidikan di UGM, kan ijazah itu suatu kebanggaan. Kalau kita punya punya pendidikan, lulusan sarjana S1 bagian ini misalnya, bagian A, B, C, dan D, dan seterusnya gitu ya. Secara logika sih seperti itu, tapi kita nggak tahu lah secara hukum atau apa gitu ya. Tapi secara logika kita berpikir ya simple saja sebetulnya. Ngapain bikin ribet, ngapain nyewa-nyewa atau bayar lawyers gitu ya, bayar pengacara dan lain sebagainya misalnya. Ya mending tunjukkan saja, clear sudah, simple kan. Kurang lebihnya seperti itu kalau by logika gitu ya. Kemudian lanjutkan, jangan takut, kalau nggak ada yang berani, merajalela dia mau dikuasai negara ini. Itu yang keluar-keluar orang bayaran semua. Untuk apa dibela-belain saudara? Bukan, kalau nggak ada uangnya nggak mungkin dia ngotot. Lanjutkan, masyarakat mengawal Dr. Rismon demi keadilan ya. Laporin aja ke lembaga pendidikan internasional biar UGM dibubarkan, apa rektor UGM yang dipenjara.
Seperti anak nggak sekolah aja, ijazah asli tahun sekian jangan disamakan tahun sekarang. Yang digugat Bank Tri terkait PMH itu ijazah SMA Jokowi, bukan ijazah sarjananya. Tapi UGM melakukan blunder. Tujukan klarifikasi UGM itu untuk membersihkan nama UGM karena Jokowi menggunakan gelar insinyur yang diakuinya lulusan dari UGM. Jokowi berijazah siluman bukan lagi palsu. Kalau ijazah Jokowi manusia sudah pasti gampang dilihat dan ditampilkan. Kalau ijazah siluman sampai kapanpun gak akan terlihat ya. Manfaat untuk membuka tabir ijazah palsu adalah untuk menghukum Jokowi dan para pendukungnya yang telah membohongi dan menipu rakyat Indonesia, supaya jangan terjadi lagi pemilihan pimpinan yang bakat berbohong gitu ya. Presiden pembohong wajib dilaporkan di lembaga internasional agar dunia masih percaya pada UGM. Jadi terkait hal ini ya, citra UGM pun ya bisa kita katakan jadi sudah rusak gitu ya, ataupun diragukan kebersihannya, atau semestinya ya bukan UGM tetapi ya oknumnya, tetapi ya karena ini dari UGM ya mau nggak mau ya bisa saja orang berpikiran buruk kepada UGM terkait hal ini gitu ya. Kemudian sekarang tidak usah bahas ijazah, tapi bagaimana dengan ucapan Jokowi mengenai investor yang ratusan mau masuk di IKN dan mobil SMK? Apakah itu benar atau bohong? Jadi janganlah terlalu membela Jokowi karena terlalu sering berbohong. Nah, artinya itu kan sudah termasuk pembohongan publik. Ya sudah bisa sebetulnya digugat itu kalau memang ada yang nggak suka ataupun merasa dibohongi gitu ya. Apalagi kan dia kan pemimpin pada saat itu, sekarang memang sudah tidak lagi. Tapi kemudian kenapa Pak Jokowi katanya ya yang saya dengar itu merasa dihina katanya terkait ijazah ini. Saya nggak tahu terhinanya di mana ya. Padahal tinggal tunjukin saja sebenarnya udah clear gitu ya. Nah di sini sebetulnya masih banyak ya. Coba saya lihat nih. Bagus, ayo lanjutkan perjuanganmu ya Bang Rismon. Rakyat yang waras yang punya akal sehat tetap mendukung Bang Rismon. Dan Bang Roy Suryo hebat, semua perjuangan kebenaran semangat. Harus sampai terbongkar ijazah aspal Jokowi. Jokowi luar biasa dengan ijazahnya. Dia bisa masyarakat pecah belah, saling gugat, saling ejek. Paling hebat dengan ijazahnya, dia bisa menghilangkan kepercayaan masyarakat dengan penegak hukum di negeri sendiri. Sip, Universitas Geng Mulyono harus bertanggung jawab atas kasus jual beli ijazah. Diragukan ijazah alumni Universitas Geng Mulyono, kenapa bisa melakukan jual beli ijazah? Ya. Yang ngomong Rismon Syahipar minta maaf itu otaknya dangkal karena dia cuma mengutip sebatas itu doang. Padahal Rismon Syahipar menjelaskan seorang ahli juga bisa salah, tapi harus jujur dalam menyampaikan bukti penelitiannya, ilmiahnya. Rismon Syahipar akan minta maaf jika yang ditelitinya salah, tapi harus diuji dan dibuktikan dulu dengan ahli-ahli yang lain. Nah itu juga ya. Memang setiap ahli juga sebenarnya bisa salah juga, dia tidak selalu benar, tetapi ya diuji dulu, adu data, kan itu yang selalu digaungkan ya. Tapi sampai saat ini kita nggak tahu di mana keaslian itu, ya udah diuji saja langsung, uji forensik katanya tuh ya, biar kita tahu kebenarannya seperti apa, kurang lebih seperti itu ya. Mungkin itu sajalah dari saya. Teman-teman ada pendapat lain boleh silahkan sampaikan saja di video ini. Itu saja, sekali lagi terima kasih, saya ucapkan salam dan sampai jumpa.